Anak-anak sekolah minggu. Hai. Apa kabar? Semangat, sukacita, mengasihi. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah pada saat ini. Udah siap belum? Udah siap Alkitabnya di depan HP atau di depan televisinya masing-masing? Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian. Harus semangat ya bernyanyi. Inang juga kita sini harus semangat ya Inang ya. Mari kita angkat pujian. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, Allah punya ketenangan wajah berseri. Bilangkan hati yang sedih, kenapa bukankah Yesus berkata damailah kita. Mari kita bersukaria. Kita bersatu di dalam doa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama ucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita, yaitu hukum Taurat yang keempat. Mari adik-adik dan teman-teman yang ada di sini semua, kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Tidak keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi anak Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, peternakanmu, atau orang lain yang ada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi bersama.
Adik-adik yang di rumah, kita bersatu di dalam doa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan. Bulan Agustus, kita sama-sama ya, tertulis di kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayat 10. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, ya. Apabila engkau tidak lagi mengenangku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang yang jadi dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang apa yang kau inginkan sendiri dan memasrahkan hati orang yang tindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembulan tengah hari. Kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama ucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekolah minggu masih semangat? Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita satukan hati, kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu, sudah siap belum Alkitabnya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita angkat pujian.
adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Mari lipat tanganmu, persiapkan hati untuk memuji lewat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa bekerja di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang berada di rumah, bagaimana kabarnya semua? Bersukacita? Sehat? Iya. Wow, luar biasa. Inang juga berharap kalian semuanya dalam keadaan sukacita ya. Dalam keadaan sehat ya adik-adik. Wow, luar biasa anak Tuhan. Adik-adikku, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Mari buka Alkitabmu. Ya, renungan kita tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat 9. Siap untuk dibaca bersama-sama? Ayo, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, mau tanya, dijawab ya. Siapa takut kalau dia berada di dalam sebuah tempat yang penuh kegelapan? Ada yang takut? Wow, ada. Kenapa takut adik-adik? Karena nggak ada satupun yang bisa dilihat. Semua gelap gulita. Kita mau maju ke depan, wow, nggak bisa melangkah. Mau ke kanan, wow, nggak bisa juga. Ke kiri, wow, tidak bisa juga. Kita tidak boleh bergerak, ya nggak deh? Benar, tidak boleh bergerak. Kenapa? Karena semua penuh kegelapan dan menakutkan sekali. Jadi kegelapan itu sangat menakutkan enggak? Iya, menakutkan. Oh, pertanyaan yang kedua lagi. Siapa yang tidak takut kalau dia berada di sebuah tempat yang terang? Wow, semua tunjuk tangan di rumah. Nggak ada yang takut enggak? Iya, Inang juga nggak takut loh adik-adik. Kenapa? Kenapa nggak takut kita yuk? Wow, karena kalau kita itu berada di sebuah tempat yang terang, kita bisa apa? Bisa berjalan kemana-mana, bisa melakukan pekerjaan yang benar, bisa pergi kemana-mana, mau ke pantai, bisa mau ke gereja, bisa mau kemana saja bisa, nggak takut. Kenapa? Karena ada terang. Benar adik-adik ya. Kalau kita berada di dalam terang, kita tidak takut. Nah, tadi firman Tuhan apa katakan? Kamu memang dahulunya anak kegelapan. Apa itu anak kegelapan adik-adik? Anak-anak yang di dalam kegelapan itu yaitu anak yang suka berbohong. Anak yang punya iri hati. Anak yang tidak suka menolong orang. Anak yang mau melawan orang tuanya. Anak yang malas ke gereja. Dan anak yang mau mencuri yang bukan miliknya. Masih banyak lagi. Bagaimana? Apakah kamu pernah melakukan itu? Tentu pernah ya adik-adik ya.
Kalau kamu pernah melakukan itu, Tuhan berkata, kamu masih anak dalam kegelapan. Anak yang berada di dalam kegelapan Tuhan tidak suka. Nah, apakah yang Tuhan suka? Yang Tuhan suka adalah mari hidup di dalam terang. Apa itu adik-adik? Anak-anak yang hidup dalam terang? Wah, siapa bisa jawab? Ya, Inang yakin kamu sudah jawab. Anak-anak hidup dalam terang itu adalah anak yang rajin baca firman Tuhan. Kenapa penting baca firman Tuhan adik-adik? Karena lewat firman Tuhan ini kita diajari hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan yang membawa kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, apa itu? Berdoa. Iya, berdoa. Adik-adik harus rajin berdoa. Karena lewat doa kita berbicara dengan Tuhan. Menyampaikan isi hati, meminta permohonan kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Doa itu kekuatan memberi semangat. Yang ketiga, hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Mengasihi itu apa adik-adik? Berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Mau menolong papa dan mamanya, adik-adiknya, opung, dan lain sebagainya. Hati terbuka untuk menolong siapapun. Bukankah Tuhan berkata adik-adik, orang yang mengasihi itu adalah anak Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih itu akan masuk surga. Itulah anak-anak terang. Kamu mau menjadi masuk ke surga? Mau? Iya mau yuk. Inang juga mau. Maka baca firman Tuhan, berdoa, lakukanlah di dalam kasih. Di dalam hidupmu saling mengasihi, berbuat kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar. Kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, hidup di dalam terang, agar kami menjadi anak yang layak duduk bersama-sama Engkau kelak di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, anak-anak sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan. Inang minta berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Dengan semangat ya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menempatkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Baiklah, anak sekolah minggu, kita telah selesai ibadah pada hari ini. Permohonan Minang, semoga kita semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Sampai bertemu, salam sehat, selamat hari Minggu. Dadah!